Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor finance, terutama bank-bank sekeliner dan bank daerah. Yang pertama, BJTM. Ditutup di harga 500, menguat 2,45%, asing net buy. Ya, bukan semuanya BJTM, akumulasi. BJTM bagus ya. Dan 3 hari perdagangan atau 2 hari lebih signifikannya naik 2,5%, 2,5% itu lumayan ya. 2 hari dikasih 5%. Jadi saat ini bagus nggak? Bagus. Ya, kemungkinan besar ini sentimen mau bagi dividen. Ya, waktu itu juga saya, dan kemarin analisa sebelumnya ya, kemungkinan besar nih bisa jadi candle reversal, bullish scalping, dan dia memang naik. Tapi apakah lanjut? Belum. Ya, belum. Tapi melihat kembali ini, cuman ini baru satu sektor ya, finance back sekeliner. Ya, tambah 3 sektor tadi, peluang besar mungkin ISG minggu depan open itu bisa bangkit. Kalaupun open turun dulu, open gap down, merespon perdagangan yang libur seminggu ke depan, bisa jadi turun, tapi habis itu nggak lama, mungkin 1-2 hari di bawah recovery bisa ya. Itu juga untuk BJTM, kalau dia koreksi ke 480 tuh menurut saya spekulasi buy. Gagal bertahan, yang nggak minat dividen out ya. Kenapa? Karena BJTM itu sudah selesai, sudah kemungkinan besar mengakhiri masa konsolidasinya di bawah 480. MACD-nya bagus mengarah ke atas golden cross. Time frame weekly-nya juga bagus ya. Candle-nya bagus nih weekly-nya. Padahal minggu kemarin tuh trading hard bukan ya? Minggu ini nih. Nah, itu bagus. Nggak ada koreksi dalam. Apa minggu kemarin ya trading hard tuh? Oh, minggu kemarin ya trading hard. Ya, aman. Ini harusnya aman. Monthly-nya memang kurang bagus. Itu noise. Tapi kita lebih ke weekly. Sekarang support yang harus dijaga 480. Ya, turun dari itu ya lemah BJTM. Kalau dilihat dari EMA 200 masih di bawah. Apakah mampu sampai EMA 200 sebelum bagi dividen? Kita lihat nanti. Ya, BJTM. Lanjut, BJBR yang ditutup juga menguat 2,46% ke 830, asing net sell. Kalau bukan resminya BJBR di distribusi. BJBR bangkit juga ya. Sama nih. Sama ya, BJTM bangkit, BJBR bangkit. Setelah sideways dia lumayan. Dari 770 dia naik 830. 5%-an juga ya. Hampir 7% dia naik. Lebih tinggi ya dari BJTM. Lumayan lah ya. Jadi sekarang gimana? Sudah kepentok resisten. Apalagi Bapak Ibu perhatikan, di broker summary-nya itu distribusi. Dan juga kalau cuman melihat candle kita tutup broker summary-nya, dia naik dengan low volume. Jadi rawan ada profit taking dulu. Ya, apalagi sudah naik tadi 7% kan. Ya, kalau koreksi 830 itu bolehlah sampai 780 untuk buy on support, asal sabar ya, trading pendek aja atau trading cuan tipis ya, nggak berat agak itu. Kalau minat BJBR itu aja. Time frame bulanan lumayan lah ya, walaupun ya nggak terlalu kuat. Weekly-nya bagus ya. Kalau pandangan saya ini sudah konfirmasi breakout. Jadi harusnya 770, 780 dijaga. Bisa jadi nanti BJBR kalau memang gagal menembus 830, 850 dia sideways. Area sideways-nya 770 support, resisten 7830. Itu untuk BJTM. Lanjut. Agro yang ditutup di harga 181 terkoreksi 1,63%, asing net buy. Bukan semuanya agro, akumulasi tipis. Agro time frame weekly-nya candle-nya ini doji bagus, volume besar. Harusnya sih menarik. Harusnya loh menarik. Monthly doji bagus. MACD-nya golden cross. Ya, bagus nih. Walaupun belum sempurna ya, ada bullish divergence. Tuh. MACD-nya mengarah ke atas, harga sahamnya turun. Coba daily. Daily koreksi biasa. Supportnya tapi Bapak Ibu bisa tetap pakai 170 ya.
jebol itu buang. Ya memang dalam. Cut loss-nya sekitar 6% lah. Tapi kalau jalan Bapak Ibu tuh potensi profitnya berapa? Cut loss-nya jebol berapa tadi? Ya 6-7% cut loss. Minimal reward itu 209%, lebih besar 2%. Tapi kita targetkan langsung EMA 200, 220, 260, 220, 230. Nih, kalau jalan di April. Ya. Sangat mungkin nggak 20%. Ya, sangat peluang. Kalau memang bullish ya. Kita lihat nanti. Untuk agro. Itu aja menarik masih agro. Jadi kalau ada koreksi-koreksi itu malah kesempatan buy. Lanjut BBYB yang ditutup jaga 184 menguat 0,54%. Asing net buy. Kalau dibuka sebenarnya BBYB didistribusi. BBYB bagus. Ke atas nggak? Ke atas. Supportnya pakai berapa? Kalau saya tetap pakai 180. Tapi ya itu takutnya false break ya. Kalau 160 terlalu dalam. Mending ya kalau saya lah. Tapi disclaimer ya. Ini kembali ke masing-masing karena psikologis orang pasti beda-beda. Ya. Kalau saya tetap pakai 180. Ya jebol berapa nih? Nah jebol 176, 174 buang. Jadi nawar di mana? Ya kalau bisa mepet-mepet support lah 180, 176 beli. 174 buang. Terlalu dalam kalau kita nunggu sampai 160 baru cut loss. Saya lebih baik cut loss mungkin 5%. Misalnya loh ya disclaimer nih. Kalau saya beli lamsam ya paling 5%. Apalagi nawar kan. Ya kalau dikasih 3-4% cut loss saya lebih baik cut loss daripada floating loss 13%. Tuh, misalnya nih, saya cut loss, ternyata dia rebound lagi, ya udah, bukan rezeki saya di situ. Ya. Tapi kalau dia turun, saya lihat di bawah, siapa tahu memang ada momentum mantul dari 160 155 ini. Ya baru entry. Kalau entry bawah lagi, ya peluang cut loss-nya mungkin sekitar risk-nya kecil tuh. Paling 3% tambah tadi 5%, 8% cut loss. Tapi kalau rebound, cut loss 5% tadi, minimal saya dapat 2 kali lipat. Berarti bisa keganti cut loss tadi dan profit. Ya. Daripada saya hot. Tapi kembali lagi ya Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu juga harus ikutin. Sesuaikan dengan psikologis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak nyaman cut loss pusing. Nanti cari saham apa lagi buat gantinya kan bingung kan. Nunggu ini mungkin lama. Mungkin seminggu 2 minggu baru turun. Misalnya. Terus saya ngapain seminggu nih. Cari saham lain juga bingung. Ya Bapak Ibu boleh hot sabar tunggu. Ya itu. Jadi itu aja dulu untuk BBYB saat ini. Kalau saya lebih ke melihat bid offer dulu. Kalau saya melihat respon market dulu. Kalau merasa respon market bagus. Target ke berapa? BBYB akan tembus minimal 200 di awal April. Kalau benar-benar jalan ya, kalau benar-benar jalan 200 lewat. Sentuh lah kalaupun nggak lewat. Ya, itu untuk BBYB. Lanjut, Maya yang ditutup di 182 menguat 1,1%. Asing net sell. Kalau dibuka sepanjangnya Maya didistribusi. Maya, waduh, candlenya doji seperti ini nih, takutnya tiba-tiba dibuang ya. Tapi ya kalau Bapak Ibu minat, tapi ini trading pakai stop loss saja. Kalau dia jebol 177, 176, 175 buang. Target ke berapa? 200. Kalau ISG bullish, Maya pasti direspon market bagus juga. Bandar detektor kita lihat. Oh aduh, big distribusi. Nggak menarik. Daripada Maya, Bapak Ibu lihat tadi. Kalau mau yang selevel, yang hampir-hampir mirip BBYB Agro tadi. Itu lebih menarik menurut saya daripada Maya. Tapi kalau suka Maya silahkan. Ya, itu aja dulu untuk Maya. Tapi Maya ini akan uptrend nantinya kalau sudah tembus 220, 210-an. Nih. Ya, jadi saat ini coba lihat time frame bulanan. Biar kita bisa menganalisa seperti, aduh turun juga ya. Koreksi volume kecil tapi memang momentumnya 200 tembus dulu. Weekly-nya doji. Ada peluang. MACD coba lihat. Melandai. Ada peluang bangkit juga Maya. Tapi lebih daripada Maya ini lebih baik tadi. Agro atau BBYB. Disclaimer analisa kembali. Lanjut. PNLF. Saya lanjut PNLF ya. Kenapa? Karena BBKP ngapain dianalisa nih di 50. Ya lagi lengket lagi. Di benteng lagi. Ya. Belum. Tunggu di 5556.
PNBS juga jangan dulu, masih di 50, tunggu di 5556 kalau nggak salah. Udah itu. Jadi lanjut PNLF yang ditutup di harga 368 menguat 1,09%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya PNLF. Akumulasi. PNLF saat ini bagus breakout ya. Kalau dilihat dari volume ini harusnya serius bangkit. Kalau tiba-tiba langsung turun lagi dengan tajam itu keterlaluan. Menurut saya kecuali ISG memang arahnya menjebol 6.000. Nggak usah jebol 6.000. Berapa tuh sekarang 6.000? Jebol 6.200 saja. Atau 6.300 saja jebol. Ke bawah. Tapi kalau pandang saya 340 ini akan dijaga. Ini momentumnya harusnya swing atas 400 ada potensi disentuh April. Ini kan dari template weekly-nya baru satu candle aja tuh langsung makan atas. Itu bagus, harusnya bagus. Ini bisa dikatakan false breakdown dari 340 350. Ya, cuman berapa minggu dia di bawah terus kembali rebound dan dikonfirmasi dengan volume besar. Berarti ada buying power. Weekly-nya juga cukup oke ya. Dia kembali di atas 350 setelah jebol. Nah, kalau dia jebol lagi 340 exit aja dulu. Ya. Itu untuk PNLF. Lanjut PNBN yang ditutup di harga 1660 menguat 3,42%. Asing net sell. Kalau di lubuk responnya PNBN di distribusi. Bagus juga ya. Mantul dari 1300 dan berhasil breakout dengan volume besar. Ini sih harusnya nih serius bangkit. Kenapa? Volumenya bangkitnya bagus walaupun big distribusi ya. Nih coba tarik seminggu nih. Kan dia buying powernya kuat tuh selama 3 hari lah. Tuh, netral MG waduh ada MG top bayarnya seminggu ini. Di harga 1580. Ya, mungkin ada koreksi dulu lah ya. Kesempatan Bapak Ibu ambil. Kalau mau beli itu sekitaran ya incar coba cicil 1560 sampai 1500. Kita tutup, kita gambar ulang karena sudah harusnya ini konfirmasi breakout double bottom atau pola cup and handle lah. Apapun itu namanya ini. Tapi kan ujung-ujungnya tetap neckline konfirmasinya. Mana neckline yang ditarik garis ke samping. Nah, jadi kalau dia nutup gap koreksi itu menarik. Target kembali ke 1800. Peluang besar. Ya, kenapa? Ini polanya nih. Cup and handle-nya ini targetnya minimal 1800 tuh. Ada peluang. Koreksi sikat dekat-dekat 1550. Lanjut penin yang ditutup di harga 1015 menguat 6,84%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya penin akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Penin bagus. Cuman baru breakout takutnya ya. Bisa jadi kan gara-gara libur seminggu yang cukup panjang ini dia tiba-tiba open gap down. Sikat. Pokoknya Bapak Ibu pakai supportnya 900-920. Memang terlihat big akumulasi. Coba tarik seminggu. Big akumulasi juga. Ya, oke lah. Ya, tapi pokoknya kalau koreksi cukup dalam tuh sikat tuh. 5% 6% koreksi itu cicil beli. 900 harus dijaga. Masih menarik. Kalau menurut saya masih menarik untuk penin. Lanjut. Cepin yang ditutup di harga 302 menguat 3,42%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Cepin akumulasi. Cepin bagus juga. Baru breakout ya ngepas lah dengan resisten. Kalau Bapak Ibu nekat beli koreksi dikit beli support pakai tetap 280 jebol buang. Target ke berapa nih? Target minimal ya 10%, 330, 340. Itu minimal kenaikan aja di April. Bahkan kalau memang strong bullish ISG bisa kuat di atas 6.800 bahkan 7.000. Cepin target 370, 380. Ya, itu. Harusnya ini potensi besar sih konfirmasi breakout. Konfirmasi mematahkan trend downtrend. Cuman ya memang mungkin saya twist dulu. Pokoknya kuncinya 280 jangan jebol. Ya, cepit. Lanjut. BNII yang ditutup di harga 190 terkoreksi 1,04%. Asing, gak ada jual beli. BNII transaksinya masih kecil tuh. Bapak Ibu lihat value transaksi cuma 50,7 juta. 59,7 juta. Jadi sangat tipis. Gak menarik. Kalau dibuka resminya BNII di distribusi. BNI belum dulu lah ya. Potensi aja. Ada yang bagus tadi. Agro, BBYB. Atau Cepin tadi. Atau PNLF lebih menarik tuh. Kalau koreksi-koreksi daripada BNI. BNI jangan dulu.
nggak menarik. Respon market juga kecil, partisipasi buyer juga sedikit. Cari yang ramai transaksinya. PNL, Penin, Cepin, Agro, BBYB tadi lebih menarik. Disclaimer ya, kalau mau yang lambat gerak lumayan potensi naik ya BJTM juga bisa tuh. Itu. Jadi BNI saat ini lebih ke wait and see. Mendingan jangan. Kalau yang baru mau beli, hindari dulu. Mending cari yang lain. Kalau menurut saya, tapi kalau suka silakan. Gimana yang nyangkut ya sabar tunggu. BNI. Saham terakhir INPC yang ditutup di atas 148 menguat 2,7%. Asing net sell. Kalau bukan responnya INPC di distribusi. INPC ini ada potensi bangkit nih INPC ya. Langsung saja ke tekniknya. INPC cukup oke nih. Pokoknya ingat INPC kalau Bapak Ibu berminat. Ini kan di level-level psikologisnya. EMA 200-nya. Dan kebetulan itu support. Dan beberapa kali dia mau jebol EMA 200 ditarik naik lagi. Sempat 3 hari di bawah naik lagi. Nah kalau sampai sekali lagi dia tutup di bawah 139 gagal. Ya cut loss-nya berapa? 7%, 8%. Tapi kalau dia jalan Bapak Ibu minimal reward. Ya, minimal reward berapa? 20%. Ya, ke 180 bahkan 200 ke 200. INPC perhatikan, ya. Itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.